Salam sehat untuk kita semua. Saya Feby Sinaga, perwakilan dari anggota kelompok. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami satu persatu. Yang pertama ada Lulu Syifa Fauzia, yang kedua ada Putri Febriani, dan yang ketiga ada Susan Lestari. Di kami berempat akan memaparkan sedikit dari makalah kami, yaitu produk nutrasetikal dari laut. Laut menyimpan sumber bahan fungsional yang relatif belum dimanfaatkan secara optimal. Karakteristik fisiko-kimianya yang kompleks dan tidak ditemukan pada biota terestrial menjadikan bahan fungsional laut potensial untuk diaplikasikan dalam berbagai aspek seperti pengolahan makanan, pengawetan, fortifikasi, dan industri farmasi. Banyak penelitian menunjukkan bahwa senyawa yang diekstrak dari biota laut memiliki aktivitas biologis yang beragam. Sebagai contoh, peptida yang diisolasi dari hidrolisat protein ikan, galaktan, dan alginat dari alga telah terbukti memiliki aktivitas antikoagulan, anti kanker, dan hipokolesterolemik. Konsep pangan fungsional dan nutrasetikal dapat didefinisikan sebagai pangan atau komponen makanan yang berfungsi untuk meningkatkan kondisi ketahanan tubuh dan mengurangi risiko terjangkitnya berbagai macam penyakit. Dengan kata lain, pangan fungsional merupakan substansi bioaktif dari bahan alami yang difortifikasi ke dalam makanan, sehingga makanan tersebut berpotensi untuk memberikan nilai kesehatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan produk makanan bernutrisi pada umumnya. Sebagian besar produk pangan fungsional yang dipasarkan berasal dari tumbuhan. Namun saat ini produk yang berasal dari organisme laut semakin diminati karena memiliki keistimewaan yang tidak dapat dijumpai pada sumber alam dari darat. Organisme laut dapat hidup dalam lingkungan yang beragam, sehingga untuk bertahan dari suhu, nutrien, dan salinitas dan tekanan yang ekstrim, organisme tersebut beradaptasi dengan mensintesa senyawa bioaktif. Hingga saat ini, lebih dari 10.000 senyawa bioaktif telah berhasil diisolasi dan diidentifikasi dari organisme laut. Semakin banyak penelitian yang berkaitan dengan kandungan bioaktif, biota laut menunjukkan potensi laut sebagai sumber daya yang unik untuk menjadi bahan pangan fungsional. Senyawa bioaktif berfungsi sebagai nilai tambah penting pada nutrasetikal, produk kesehatan alami dan bahan untuk pangan fungsional yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesehatan dan mengurangi risiko penyakit. Sebagai contoh, omega 3 atau asam lemak tak jenuh ganda yang biasa disingkat dengan PUFA yang bersumber dari laut atau sumber lainnya, sebagian besar adalah asam eicosapentaenoat atau EPA dan DHA pada manusia. Asam linoleat dapat dikonversi menjadi EPA dan DHA melalui tahap elongasi dan desaturasi. Namun secara umum, seafood merupakan sumber utama PUFA. Kandungan asam DHA pada minyak ikan relatif lebih kecil dibandingkan dengan EPA atau DHA. Namun peran DPA sama pentingnya dengan peran EPA atau DHA. Tujuan dari pembahasan ini adalah memahami dan mengenal teori mengenai produk nutrasetikal, mengetahui potensi produk nutrasetikal, mengetahui jenis-jenis produk nutrasetikal. Ada pengertian dari nutrasetikal. Nutrasetikal merupakan penggabungan dari kata nutrisi dan juga farmasetikal. Nah, yang berarti apapun bentuknya, apapun rasanya,
bahan tersebut atau produk tersebut mampu memberikan efek yang baik seperti menyembuhkan, mencegah, bahkan menjadi suplemen bagi kehidupan. Namun, beberapa produk nutraceutical ini diatur berbeda dengan makanan-makanan yang biasanya dan juga berbeda dengan produk farmasi. Biasanya seperti yang kita tahu, produk-produk farmasi ini kan banyak bahan yang mengandung bahan kimia, sedangkan dari produk nutraceutical lebih banyak menggunakan zat aktif yang dikandung oleh biota laut tersebut. Contohnya ada ikan teripang, ada juga rumput laut, ada juga sponge, dan ada ganggang laut, ada banyak biota laut yang digunakan untuk menjadi produk nutraceutical. Karena dilihat dari pengertiannya sendiri, produk nutraceutical ini mampu memberikan efek yang baik bagi kehidupan dan juga menjadi upaya untuk pencegahan penyakit dan juga peningkatan kesehatan di daerah masyarakat Indonesia. Contohnya sendiri di Indonesia ini banyak beberapa pasien yang menderita kanker, yang menderita gonore. Nah, untuk potensinya sendiri, negara Indonesia memiliki potensi yang sangat besar karena kita mempunyai banyak sekali laut yang ada di Indonesia dan banyak sekali biota-biota laut yang beragam yang bisa digunakan zat aktifnya untuk memberi keuntungan bagi kehidupan kita. Nah, beberapa contoh produk nutraceutical yang saat ini sudah banyak dikonsumsi yaitu seperti obat diet yang dalam bentuk makanan seperti Fit Bar, ada Slim Fit, dan lain sebagainya. Dalam bentuk fermentasi seperti Yakult dan yogurt itu juga merupakan bagian dari produk nutraceutical. Nah, beberapa macam produk nutraceutical dari laut juga ada banyak macamnya seperti Scott Emulsion, ada juga minyak ikan hiu, ada spirulina yang digunakan juga untuk kosmetik. Dari pengertiannya sendiri, nutraceutical merupakan produk bioaktif alami dengan sifat terapeutik yang menjanjikan pada beberapa penyakit yang diderita oleh pasien. Nutraceutical ini, seperti yang sudah saya jelaskan, dapat berupa makanan yang diperkayakan nutrisi yang dapat mengurangi risiko penyakit tertentu serta memberikan keuntungan kepada penggunanya. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya tentang potensi dari biota-biota laut yang akan dimanfaatkan. Saya Susan Lestari. Di sini saya akan menjelaskan senyawa dan produk nutraceutical dari biota laut. Yang pertama yaitu rumput laut. Selain berguna sebagai produk pangan, rumput laut juga merupakan bahan alami yang berpotensi dikembangkan untuk nutraceutical atau pangan fungsional. Hal ini karena rumput laut mengandung senyawa aktif yang berguna sebagai antioksidan, antiinflamasi, anti kanker, dan lain sebagainya. Apa aja sih kandungan dari rumput laut itu sendiri? Yang pertama ada fluorotanin. Fluorotanin adalah oligomer atau polimer dari fluoroglucinol. Fluorotanin yang diekstraksi dari rumput laut diketahui dapat bertindak sebagai anti-alergenitas. Yang selanjutnya yaitu ada terpenoid. Terpenoid dibagi menjadi dua, yaitu monoterpenoid dan meroditerpenoid. Kemampuan dari monoterpenoid yaitu diketahui secara dosis dapat melindungi apoptosis atau kerusakan sel fero, yaitu sel fibroblast ginjal yang diinduksi oleh H2O2. Senyawa yang selanjutnya yaitu ada triterpenoid. Dalam ekstrak rumput laut terkandung 1,2 benzene-dikarboksilik acid. Diisoktil ester dapat digunakan sebagai salah satu terapi penyakit Alzheimer yang potensial. Yang selanjutnya yaitu ada fukoidan. Fukoidan termasuk kelas polisakarida sulfasi yang banyak ditemukan pada rumput laut. Apa sih kegunaannya? Kandungan dari fukoidan murni yang diisolasi dari rumput laut memiliki aktivitas penghambat sel kanker kolon manusia melalui mekanisme apoptosis. Potensi penghambatan enzim siklosigenase 1 dan 2 oleh fukoidan lebih baik dibandingkan aspirin. Yang selanjutnya yaitu alginat. Alginat dilaporkan memiliki efek positif terhadap profil lipid plasma dan antioksidan. Yang selanjutnya yaitu fukosantin.
Fukosantin yang diekstraksi dari rumput laut berpotensi sebagai pencerah kulit karena dapat menghambat produksi melanin, sehingga memiliki aktivitas anti-browning pada sel melanoma murni. Selain itu, fukosantin mampu menghambat lipogenesis pada sel liposarkoma. Senyawa selanjutnya yang terkandung dalam rumput laut yaitu asam fenolat. Nah, asam fenolat ini merupakan agen antioksidan alami yang sangat potensial. Selanjutnya yaitu flavonoid. Nah, flavonoid juga mampu mereduksi ion ferri atau sebagai antioksidan. Selanjutnya yang terkandung dalam rumput laut yaitu ada fukosterol dan stigmasterol yang diekstraksi dari rumput laut, memiliki aktivitas antifungi terhadap Aspergillus niger dan Penicillium jatinellum yang lebih tinggi dibandingkan fungisida seperti fluconazole, ketoconazole. Selanjutnya itu feofitin A. Feofitin A adalah senyawa derivat klorofil dan sebagai analog vitamin B12. Produk nutraceutical dari rumput laut yaitu ada masker spirulina. Terus yang selanjutnya itu ada produk dari Sweet. Lalu ada juga produk yaitu Jaonori. Lihat di gambar. Hewan laut selanjutnya yang berfungsi sebagai produk nutraceutical yaitu teripang. Teripang sendiri yaitu kaya akan berbagai macam mineral seperti kalsium, fosfor yang penting bagi perkembangan tulang dan gigi kita. Teripang juga kaya akan zat besi yang dibutuhkan untuk melakukan pembentukan sel darah merah, serta kalium penting dalam pencegahan dan perawatan hipertensi. Salah satu unsur mineral yang penting adalah kromium, yang mampu merangsang kelenjar pankreas untuk menghasilkan insulin. Senyawa fungsional yang terkandung dalam teripang yaitu mukopolisakarida. Mukopolisakarida itu yang terkandung dalam ekstrak teripang dapat menyembuhkan radang sendi, rematik, dan osteoartritis. Teripang juga mengandung antioksida berupa saponin glikosida. Selain itu, teripang juga mengandung senyawa antibakteri yang cukup potensial. Oleh karena itu, teripang juga dapat dimanfaatkan sebagai antiseptik tradisional. Pada penelitian lain menunjukkan bahwa lektin mempunyai efek terapeutik pada human immunodeficiency virus atau HIV. Hasil tes laboratorium dengan menggunakan sel limfoid menunjukkan bahwa lektin secara sempurna dapat menghalangi virus HIV. Berikut adalah contoh dari produk nutraceutical senyawa teripang. Biota laut selanjutnya yang berkhasiat sebagai nutraceutical yaitu ada ikan. Nah, berbagai penelitian menunjukkan bahwa dengan mengonsumsi ikan bermanfaat bagi kesehatan dan penurunan resiko penyakit jantung koroner, diabetes, kesehatan anak, ibu hamil, dan artritis atau kanker. Senyawa fungsional dari ikan itu ada yang pertama, asam lemak omega 3, yang kedua ada protein dan peptida, yang ketiga itu ada vitamin dan mineral, dan yang keempat itu ada vitamin A. Semuanya itu bermanfaat sekali bagi kesehatan tubuh kita. Itu adalah contoh dari produk nutraceutical dari biota laut ikan. Yang selanjutnya itu udang. Nah, udang ini memiliki senyawa fungsional seperti asam lemak omega 3 yang dibutuhkan untuk pertumbuhan otak, kesehatan mata, dan perkembangan janin. Yang selanjutnya ada astaxanthin. Nah, astaxanthin ini biasanya digunakan dalam aplikasi aquaculture dalam bidang farmasi dan industri makanan. Senyawa fungsional selanjutnya yang terkandung dalam udang itu ada mineral yang sangat dibutuhkan bagi tubuh kita. Berikut adalah contoh dari produk nutraceutical dari udang. Biota laut selanjutnya yang berfungsi sebagai produk nutraceutical yaitu adalah terumbu karang. Terumbu karang memiliki kegunaan sebagai obat antivirus ARA untuk herpes, antivirus AZT
yaitu untuk HIV dan agen anti kanker ARA-C. Hingga saat ini, AZT masih digunakan dalam pengobatan AIDS atas persetujuan FDA. Nah, senyawa fungsional yang terkandung dalam terumbu karang yaitu ada trabectedin. Trabectedin digunakan dalam pengobatan kanker. Senyawa fungsional selanjutnya yaitu ARA-C. ARA-C digunakan sebagai agen anti kanker. Kemudian ada ARA-A yaitu untuk herpes. Lalu ada antivirus AZT untuk HIV. Nah, berikut adalah contoh produk nutraceutical. Nama saya Putri Febrianisari. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview contoh jurnal dari senyawa produk nutraceutical dari Laut Indonesia. Pada jurnal yang pertama yaitu membahas mengenai senyawa aktif pada kerang Balelo Conomorex sp. Judul jurnal yang pertama ini yaitu komponen bioaktif dan aktivitas antioksidan dari kerang Balelo Conomorex sp. Jurnal ini disusun oleh Saudari Nur Hikmah, Nirma, dan Diah Anggraini Wulandari pada tahun 2021 di Universitas Departemen Teknologi Hasil Perairan Universitas Borneo Tarakan, Kalimantan Utara. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengkaji senyawa aktif dan aktivitas antioksidan pada kerang Balelo Conomorex sp, yaitu salah satu contoh hewan moluska dari perairan laut Indonesia. Dari hasil penelitian ini didapatkan hasil yaitu kerang Balelo memiliki kadar protein sebesar 27,30% dan memiliki aktivitas antioksidan pada ekstrak metanol dengan nilai IC50 1055,8 mikrogram per mililiter. Ekstrak kerang ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam bidang farmasetikal dan nutraceutical, yaitu sebagai antioksidan baru. Selain itu, moluska juga mengandung flavonoid, tanin, steroid, fenol hidrokoinon yang bisa dimanfaatkan untuk obat anti kanker, antioksidan, anti tumor, dan penghambat kerja enzim. Pada jurnal yang kedua, membahas mengenai rumput laut menjadi serbuk minuman instan untuk penderita obesitas. Judul dari jurnal ini yaitu pengolahan rumput laut Eusima cottoni menjadi serbuk minuman instan. Disusun oleh Saudari Lukas Wibowo dan Evi Fitriani. Pada tahun 2012 di Politeknik Negeri Pontianak, Jalan Ahmad Yani, Pontianak. Pada penelitian ini meneliti tentang pengolahan rumput laut yang dijadikan sebagai minuman instan. Serbuk rumput laut yang digunakan sebagai sumber serat alternatif dapat dibuat menggunakan metode penembungan kering. Tahapannya itu diawali dari proses pencucian, perendaman, penghancuran, pengeringan, penepungan, dan pengayakan. Serbuk minuman rumput laut ini banyak sekali kandungan zat gizinya. Di antaranya yaitu ada protein, karbohidrat, mineral, vitamin B1, B2, B12, dan vitamin C. Yang dapat berfungsi untuk minuman pelangsing dan memperlancar proses metabolisme tubuh sehingga sangat baik dikonsumsi untuk penderita obesitas. Oke, selanjutnya kita masuk ke jurnal yang ketiga. Jurnal yang ketiga membahas mengenai sediaan garam ulfalactura. Judul jurnal ini yaitu karakteristik sediaan garam ulfalactura dari perairan Sekotong, Nusa Tenggara Barat bagi pasien hipertensi. Jurnal ini disusun oleh Nurjanah, Asadarun Abdullah, dan Khairun Nufus. Pada tahun 2018 di Departemen Perairan IPB, Jalan Agatis, Bogor, Jawa Barat. Pada penelitian ini dilakukan pengamatan untuk mengetahui karakteristik garam
garam olfalactura dari perairan Sekotong, Nusa Tenggara Barat bagi pasien hipertensi. Dari hasil penelitiannya didapatkan bahwa garam lumput laut dengan jenis SP atau olfalactura dengan perlakuan suhu 40 derajat Celcius selama 10 menit menghasilkan rasio NaK yang rendah serta kadar NaCl kurang dari 60%, sesuai dengan kriteria garam untuk pasien hipertensi. Selanjutnya, pada jurnal yang keempat membahas mengenai pemanfaatan udang windu. Judul jurnalnya yaitu Produksi Oligomer Kitosan dari Limbah Udang Windu Paneus monodon menggunakan enzim kitonase dari isolat bakteri Klebsiella sp. Penulis jurnal ini yaitu Sami, Hasanah Natsir, dan Seniwati Dali. Pada tahun 2016 di Midwifery Academy of National Healing Foundation, Jalan Palagi Mata, Bau-Bau, Indonesia. Pada percobaan ini dilakukan penelitian mengenai pemanfaatan limbah udang windu untuk memproduksi oligomer kitosan menggunakan enzim kitonase dari isolat bakteri Klebsiella sp. Proses isolatnya dilakukan secara kimiawi dan dilakukan dengan 3 tahapan. Yang pertama yaitu ada demineralisasi, yang kedua dekolorisasi, yang ketiga deproteinasi. Hasil dari penelitian ini didapatkan oligomer kitosan yang diperoleh berupa campuran antara monomer hingga oktamer yang dapat larut dalam asetat 0,25% sampai 0,5%. Senyawa ini dapat dimanfaatkan untuk antibakteri, antivirus, anti jamur, anti kanker, dan masih banyak lagi manfaat yang dapat dimanfaatkan oleh senyawa ini.